Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Bapak Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan yang saat ini menjadi pendeta di GKI Bintaro Utama dalam buku Teens for Christ dengan judul Terang Telah Terbit, berdasarkan Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 bersama saya Cornelius Widiawan Haryanto. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu di hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mau terangi akal budi, pikiran dan hati kami, supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita diambil dari Matius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Demikianlah firman Tuhan. Teens, pernahkah kamu merasa suasana di sekitarmu, entah itu di sekolah, di lingkungan pergaulan, mungkin di rumah, terasa sumpek, jenuh, penuh tekanan, gosip, dan iri hati? Berada dalam situasi itu pasti gak asik banget, gak sih? Auranya gelap, mencekam, dan suram. Sesungguhnya ada banyak orang yang hidup dalam kegelapan, bukan karena tidak ada listrik, melainkan karena tidak ada Tuhan dalam hati mereka dan pikiran mereka. Alih-alih menghadirkan jati diri sebagai terang, mereka justru hidup dalam kegelapan. Di Matius pasal yang keempat ayat ke-12 sampai 17 dijelaskan bahwa Yesus memulai pelayanannya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Ia memulai pelayanannya bukan di pusat keagamaan atau di tempat yang terang, melainkan di Galilea, daerah yang dianggap rendah dan gelap. Tempat itu dihuni bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun justru di sanalah terang besar itu terbit. Hal ini menunjukkan bahwa terang Kristus hadir bukan hanya bagi mereka yang dianggap layak, tetapi bagi semua orang, termasuk yang terabaikan dan tersisih. Seruan Yesus, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, bukan hanya ajakan untuk berubah, melainkan juga pengumuman bahwa Allah itu hadir dan bekerja. Teens, kadang kita ingin lari dari lingkungan yang toksik, dari teman yang suka berbicara kasar, dari sekolah yang penuh dengan tekanan. Namun Yesus justru mengajarkan kita untuk hadir di tengah kegelapan dan membawa terang. Tuhan mau kamu tetap ada di sana, bukan untuk ikut gelap, tetapi untuk menjadi terang. Kamu bisa menyampaikan kabar baik melalui kebaikan, ketulusan, dan sikap hidup yang berbeda. Yesus, sang terang dunia, meminta kamu untuk memancarkan terang itu melalui kehidupan sehari-hari.
Tidak harus sempurna, cukup tetap setia menghadirkan jati diri sebagai terang hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau mengajarkan pada kami untuk tetap menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya Tuhan, kami tidak bisa menjadi terang itu sendiri. Kami tidak bisa memancarkan terang itu sendirian tanpa kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mau terus memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus memancarkan sinar-Mu di tengah kehidupan sehari-hari melalui setiap perkataan dan perilaku yang kami lakukan. Ya Tuhan, berkati kami di hari ini. Tuhan, tolong berkati dalam setiap langkah kehidupan kami supaya kami tetap memancarkan terang-Mu dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teens, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.